Surabaya, kota besar yang penuh hiruk-pikuk kehidupan modern. Tapi di salah satu sudutnya, tepatnya di kawasan elit Jalan Puncak Permai, berdiri sebuah rumah megah yang justru mengundang rasa takut daripada kekaguman. Bangunannya besar, bergaya Eropa, dengan tiang-tiang tinggi dan halaman luas yang kini dipenuhi rumput liar. Inilah rumah hantu Darmo Saksi Bisu dari kisah tragis yang penuh misteri, darah, dan kutukan. Tidak ada yang tahu pasti kapan rumah ini mulai kosong. Namun, warga sekitar masih mengingat betul masa kejayaannya. Dulu, rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga kaya raya yang hidup serba mewah. Kabarnya, kekayaan mereka berasal dari jalur yang tidak wajar. Beberapa tetangga lama bahkan berani berbisik bahwa keluarga ini menjalani pesugihan perjanjian dengan makhluk gaib untuk kekayaan yang melimpah. Dan seperti semua perjanjian gelap, selalu ada harga yang harus dibayar. Suatu malam, di tengah hujan lebat dan petir menggelegar, rumah itu mendadak sepi. Tak ada suara, tak ada cahaya. Keesokan harinya, warga menemukan rumah itu terbuka, kosong, dan berantakan. Keluarga tersebut menghilang tanpa jejak. Beberapa orang berspekulasi mereka melarikan diri, tapi ada juga yang yakin mereka telah diambil oleh pemberi kekayaan karena ingkar pada perjanjian. Sejak saat itu, rumah tersebut tak pernah lagi berpenghuni dan mulailah teror yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Warga sering mendengar suara tangisan wanita dari dalam rumah. Kadang terdengar suara langkah kaki berat di malam hari. Bahkan ada yang melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di balkon, memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Sekali waktu, ada yang berani masuk ke dalam rumah, entah karena tantangan atau rasa penasaran. Tapi yang keluar tak pernah lagi sama. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari seorang penjaga keamanan yang nekat bermalam di depan rumah itu. Tengah malam, ia melihat lampu rumah menyala. Padahal listrik sudah lama diputus. Penasaran, ia mendekat dan saat menengok ke dalam jendela, ia melihat meja makan penuh dengan hidangan. Seolah ada pesta besar yang sedang berlangsung. Tapi tamu-tamunya bukan manusia. Sosok-sosok bayangan duduk diam, kepala mereka tertunduk. Dan ketika satu di antaranya menoleh, wajahnya hancur, matanya kosong. Penjaga itu lari terbirit-birit dan keesokan harinya mengundurkan diri. Ada pula kisah sekelompok remaja yang masuk malam-malam untuk membuat konten horor. Kamera mereka merekam suara cekikikan, langkah kaki yang tak terlihat, dan suara teriakan histeris dari arah lantai 2. Tapi yang paling mengerikan adalah saat mereka menonton ulang rekaman. Di balik salah satu temannya berdiri sosok pria tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu tak terlihat oleh mata mereka saat syuting. Mereka langsung menghapus videonya dan bersumpah tak akan pernah kembali. Beberapa paranormal pernah mencoba membersihkan rumah itu, tapi semuanya gagal. Salah satu dari mereka bahkan jatuh sakit selama berbulan-bulan setelah ritual di sana. Yang lain mengaku didatangi dalam mimpi oleh sosok wanita dengan tubuh penuh luka yang berbisik, "Jangan ganggu rumahku." Kini rumah itu tetap berdiri. Semakin tua, semakin rapuh, tapi
auranya semakin kuat. Banyak yang mencoba membeli tanahnya, tapi tak pernah jadi. Selalu ada kejadian aneh yang menggagalkan transaksi. Katanya, tanah itu sudah diberi tanda, apapun kebenarannya. Satu hal yang pasti, rumah ini bukan sekadar bangunan kosong. Ia adalah pusara dari cerita yang belum selesai. Tempat di mana keserakahan manusia bertemu dengan kegelapan yang tak terlihat. Dan selama rumah itu berdiri, kutukannya akan terus hidup menunggu siapapun yang cukup nekat untuk masuk dan mendengarkan bisikan dari dalam dindingnya.